Teriakan itu datang tiba-tiba. Seorang ibu muda berlari dari surau kecil di pinggir desa dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia memeluk perutnya yang besar. Air mata membanjiri pipinya. Namanya Siti, santri yang selama ini dikenal rajin dan pendiam. Tak lama, dua temannya menyusul dari arah yang sama. Ketiganya sama-sama hamil. Dan ketiganya menunjuk satu nama yang membuat satu desa langsung terdiam. "Pak Udin, dia yang tanggung jawab," teriak Siti. Suaranya tercekat antara isak dan amarah. Dalam hitungan menit, kerumunan terbentuk di lapangan desa. Warga berbisik-bisik, sebagian menyumpah serapah, sebagian lagi masih tak percaya. Sosok Pak Udin, yang selama ini dikenal sebagai guru ngaji, tukang adzan, dan penjaga masjid, tiba-tiba berubah menjadi musuh bersama. Di rumah kayu tuanya, Pak Udin sedang duduk di tikar usang, membaca mushaf kecil. Usianya sudah 78 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput. Namun matanya masih tajam membaca ayat-ayat suci. Saat suara teriakan massa mendekat, ia hanya menoleh perlahan. "Pak Udin, keluar. Kami tahu semuanya," teriak salah satu pemuda. Pintu rumah didobrak. Pak Udin hanya terdiam saat tangannya ditarik paksa. Ia tidak melawan, tidak bicara. Ia hanya menunduk. Bahkan ketika wajahnya dihantam dengan kain basah, beberapa tetangga yang dulu mencium tangannya, kini ikut menendangnya. Rojak, lelaki bertubuh besar dengan tatapan menyala, langsung berdiri di hadapan Pak Udin. Ia adalah suami dari Siti. Tangannya menggenggam sebilah pedang besar peninggalan kakeknya, yang biasa ia pajang di ruang tamu. "Kalau kamu laki-laki, ngaku, anak di perut istriku itu siapa punya?" "Hah?" Pak Udin masih diam. Napasnya berat, kakinya gemetar. Tapi yang keluar dari bibirnya bukan pembelaan, melainkan doa lirih yang nyaris tak terdengar. "Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah." Warga makin murka. Pak Udin diarak ke lapangan. Di tengah panas terik matahari, ia dipaksa berlutut. Tangannya diikat ke belakang dengan tambang plastik. Sarung kotak-kotaknya kotor oleh debu. Di depannya, pedang rojak kini hanya sejengkal dari lehernya. Di antara kerumunan, beberapa orang masih ragu. Ada yang menunduk, ada yang bisik-bisik, tapi tidak ada yang berani membela. Terlalu berisiko. Siapapun yang memihak Pak Udin bisa jadi musuh warga. 3 santri perempuan itu berdiri di sisi lapangan. Air mata mereka terus mengalir. Mereka menunjuk ke arah Pak Udin sambil memegangi perut masing-masing yang membesar. "Dia pelakunya," ucap mereka hampir bersamaan. Namun tak ada yang sadar bahwa di balik air mata itu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Suasana di lapangan desa Karangjati semakin panas. Debu beterbangan, keringat bercucuran, dan kemarahan warga terus menggelegak. Tapi jauh di balik pagar kayu rumah Bu Lastri, tetangga paling dekat dengan Pak Udin, 2 orang gadis remaja tampak mengintip dengan wajah tegang. "Mbak, ini ada yang aneh. Aku yakin Pak Udin gak mungkin kayak gitu," bisik Tari, usia 15 tahun, salah satu santri yang dulu sering tidur di rumah Pak Udin saat banjir. "SSST, jangan ngomong sembarangan. Nanti kamu dibilang belain pelaku," jawab Maya, teman seangkatannya. Tari menggigit bibir. Matanya menatap nanar ke arah Pak Udin yang sedang berlutut di tanah. Tubuhnya makin lemas. Dia ingat betul bagaimana Pak Udin selalu menjaga adab saat mengajar mereka. Bahkan, ketika ada yang jatuh sakit, beliau sendiri yang mengantar ke rumah bidan, meski harus jalan kaki. Namun sekarang, semua kenangan itu seperti tak berarti. Satu tuduhan saja sudah cukup menghapus puluhan tahun kebaikan. Sementara itu, Rojak berdiri tegak. Tangan kirinya menggenggam samurai, tangan kanannya mengepal. Nafasnya memburu. Ia tidak peduli siapapun yang mencoba menahan. "Hari ini harus selesai. Jangan biarkan setan hidup di kampung kita," teriaknya. Beberapa ibu-ibu berseru dari pinggir lapangan. "Betul, jangan kasih ampun." Pak Udin masih diam. Mulutnya bergerak pelan, berzikir dengan suara lirih.
Matanya tak lagi melawan, hanya pasrah. Di antara gempuran makian, ia tampak seperti sedang bicara dengan dirinya sendiri. Lalu, tiba-tiba dari arah utara lapangan, terdengar suara. Berhenti. Semua diam. Seorang wanita muda, mengenakan baju panjang warna coklat dan kerudung abu-abu, berlari dengan napas tersengal. Wajahnya pucat. Namanya Sari, bidan desa yang selama ini dipercaya menangani seluruh kelahiran dan pemeriksaan kesehatan. Aku harus bicara. Ini penting. Warga menoleh. Rojak menahan pedangnya, menatap Sari dengan curiga. Apalagi, kamu juga mau belain Pak Udin? Sari menahan diri, lalu berkata lantang, aku yang periksa 3 santri itu. Aku tahu siapa yang menghamili mereka. Suasana seketika membeku. Beberapa orang saling pandang. Bahkan Rojak pun mundur setapak. Bibirnya gemetar. Apa maksudmu? Sari menghela napas panjang, lalu menatap semua orang. Tolong dengarkan dulu sebelum kalian buat kesalahan besar. Pak Udin membuka matanya. Untuk pertama kalinya, ada sinar harapan yang muncul dari sorot matanya yang sayu. Semua mata kini tertuju pada Sari. Nafasnya masih memburu, tapi tatapannya tegas. Ia berdiri di hadapan ratusan warga yang mulai bingung, mulai goyah. Bahkan suara cemoohan pun mendadak sunyi. 3 santri itu memang hamil, ucapnya pelan namun jelas. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan usia kehamilan mereka berbeda-beda, dan yang paling tua sudah lebih dari 7 bulan. Sementara Pak Udin baru kembali dari rawat inap 3 bulan lalu. Beberapa warga tampak saling pandang. Rojak mencengkeram gagang pedangnya lebih kuat. Itu belum bukti cukup. Bisa saja Pak Udin melakukannya sebelum dia sakit. Sari menggeleng. Aku punya catatan medis lengkap. Bahkan saat Pak Udin masih sehat, beliau tak pernah sendiri di ruang manapun bersama ketiga santri itu. Selalu ada saksi. Dan satu lagi. Ia menatap ke arah 3 santri yang kini mulai menghindari tatapan. Salah satu dari kalian pernah datang padaku secara diam-diam. Ingat, Rini, kau pernah minta disuntik agar kandunganmu tidak membesar. Rini, santri paling muda di antara mereka bertiga, tersentak. Wajahnya langsung pucat. Warga langsung menoleh ke arahnya. Itu bohong, teriaknya. Sari mendekat. Rini, ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang seorang kakek yang sedang di ujung hidupnya, dan kalian menjadikannya kambing hitam. Seketika, tubuh Rini lemas. Ia jatuh terduduk di tanah. Suaranya gemetar. Aku disuruh, aku takut, Bu. Warga kembali gaduh. Tapi kali ini bukan marah, melainkan bingung. Pak Udin menunduk semakin dalam. Air mata jatuh dari matanya, bukan karena sedih, tapi mungkin karena ada satu kebenaran kecil yang mulai terbuka. Siapa yang menyuruhmu? Desak Sari. Rini menggeleng sambil menangis. 2 santri lainnya menariknya, mencoba menyuruh diam, tapi kini mata warga semua memicing curiga ke arah mereka. Kalian semua bersekongkol, seru salah satu warga tua. Rojak berdiri kaku. Tangan yang menggenggam pedang mulai bergetar. Ia menatap wajah istrinya yang berdiri di antara 2 santri itu. Siti, yang selama ini ia percaya, tampak tertunduk. Siti Jo, apa maksud semua ini? Siti tak menjawab, tapi air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, Pak Udin mengangkat kepalanya, menatap Rojak, dan berbisik lirih. Aku tak pernah menyentuh mereka. Jak, demi Allah, aku tak pernah. Suara itu lirih, nyaris tertelan oleh desiran angin panas siang itu. Tapi cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Warga kini diam. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya suara tangisan dari sisi lapangan yang terdengar dan rasa bersalah mulai menyelimuti. Siti masih tertunduk. Tangisnya tak bisa lagi ditahan. Wajahnya yang tadinya keras, kini luluh di hadapan puluhan pasang mata yang menuntut kejelasan. Aku minta maaf. Suaranya parau. Aku nggak sanggup bohong lebih lama. Rojak menatapnya tak percaya.
Apa maksudmu, Siti? Siapa sebenarnya yang bikin kamu seperti ini? Siti menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke arah dua santri lain, lalu ke arah Rini yang masih terduduk lemas. Kami semua dijanjikan uang. Kami diancam. Kalau tidak nurut, katanya hidup kami bakal hancur. Warga terhenyak. Beberapa mulai berbisik. Seorang ibu tua menangis pelan. Sari mendekat lagi. Siapa yang menjanjikan uang itu? Siti? Kamu harus bicara sekarang. Siti menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara lirih, ia menyebut satu nama yang membuat semua orang terdiam. Pak Lurah. Seperti petir menyambar di tengah siang. Wajah-wajah yang semula bingung kini berubah tegang. Beberapa orang langsung mencari ke arah pendopo, tempat Pak Lurah biasanya duduk di kursi kayu panjang sambil minum kopi. Namun, kursi itu kosong. Kemana dia? Teriak seorang pemuda. Beberapa warga langsung lari ke arah rumah Pak Lurah. Tapi hanya ditemukan pintu yang terkunci dari dalam. Tak ada jawaban meski mereka mengetuk dan memanggil. Pak Udin yang sejak tadi hanya diam, kini menunduk dalam. Matanya terpejam. Ia tahu, fitnah ini bukan sekadar kesalahan anak-anak muda. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Ia sudah lama mencium gelagat aneh, tapi tak menyangka akan sekeji ini. Rojak masih berdiri membeku. Ia menatap Siti, istrinya sendiri, dengan campuran amarah dan kecewa. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Kenapa kamu biarkan aku hampir bunuh orang yang gak salah? Siti menangis makin kencang. Aku takut, Jack, dia bilang kalau aku buka mulut, kamu juga bakal dihabisi. Karena kamu tahu soal rekening dana desa itu, kan? Rojak mendongak. Ia seolah tersadar akan sesuatu. Jadi semua ini karena uang. Sari menunduk pelan. Ya, Rojak, aku juga tahu. 3 bulan lalu, Pak Udin pernah lapor diam-diam ke aku. Katanya, ada kejanggalan dalam laporan kas desa yang dipegang Pak Lurah. Sejak saat itu, Pak Udin mulai dijauhi, sampai akhirnya sakit, dan dirawat berbulan-bulan. Warga mulai gaduh lagi, tapi kali ini bukan dengan kemarahan ke Pak Udin, melainkan amarah terhadap orang yang kini bersembunyi di balik tembok rumahnya. Sementara itu, Pak Udin tetap berlutut, meski perlahan tangannya mulai dilepaskan oleh seorang pemuda yang kini menunduk minta maaf. Maaf, Pak, kami salah. Namun Pak Udin tak menjawab. Ia hanya menatap langit, dan air matanya mengalir lagi. Rumah Pak Lurah dipenuhi warga. Beberapa dari mereka berteriak. Lainnya mengetuk dan mengguncang pintu kayu tua itu. Tapi tetap tak ada jawaban. Jendela tertutup rapat, dan tirai di baliknya hanya bergoyang perlahan. Pak Lurah, keluar! Jelaskan semua ini, teriak seorang pemuda. Di tengah keramaian, datanglah Pak Rohman, mantan kepala dusun yang sudah sepuh, namun masih disegani. Ia melangkah perlahan ke depan kerumunan, lalu menoleh ke arah warga dengan sorot mata tenang namun tegas. Sudah cukup ributnya. Kalau benar Pak Lurah yang jadi dalang semua ini, kita cari bukti. Jangan lagi kita salah seperti waktu menyeret Pak Udin. Warga terdiam. Beberapa menunduk, merasa malu atas apa yang mereka lakukan beberapa jam sebelumnya. Sementara itu, di lapangan desa, tubuh Pak Udin kini telah disandarkan di bawah pohon rindang. Beberapa pemuda yang dulu ikut mengikatnya kini bergiliran menyeka keringatnya, memberinya air minum, dan meminta maaf berkali-kali. Pak Udin hanya berkata lirih, "Saya sudah tua, badan saya boleh sakit, tapi jangan rusak hati kalian dengan kebencian yang salah arah." Rojak duduk tak jauh dari sana. Tangannya masih gemetar, tapi bukan karena marah. Ia kini menatap kosong ke tanah. Pikirannya berputar-putar. Bayangan bagaimana ia nyaris menghabisi nyawa seseorang yang tidak bersalah terus menghantui. Siti mendekat, duduk di samping suaminya dengan wajah menunduk. "Aku salah, Jak, semua ini salahku." Rojak tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya, erat, seolah ingin meredam amarah yang masih tersisa. Tak lama,
Terdengar suara keras dari arah rumah Pak Lurah. Brak! Beberapa pemuda akhirnya mendobrak pintu. Mereka berhamburan masuk. Ruangan dalam rumah itu gelap dan berantakan. Surat-surat berserakan di meja, dan sebuah koper kecil terbuka di bawah tempat tidur. Namun yang membuat semua orang tercekat adalah sosok Pak Lurah yang tergeletak di lantai belakang rumah, dengan wajah pucat dan napas tersengal. "Dia pingsan!" teriak salah satu warga. Sari segera berlari ke dalam, memeriksa denyut nadinya. Masih hidup, namun tubuhnya sangat lemah. Di tangannya masih menggenggam secari kertas. Saat dibuka, ternyata itu adalah surat pengakuan. Sari membacanya dengan suara lantang. "Aku tidak sanggup menanggung semua ini. Aku yang memaksa mereka memfitnah Pak Udin. Aku takut laporan dana desa terbongkar. Maafkan aku hilaf." Suasana hening. Warga saling pandang. Semua seperti ditampar oleh kenyataan. Di luar rumah, langit yang sejak tadi cerah mendadak mulai mendung. Angin berhembus lebih kencang. Seolah alam pun ikut bersuara. Pak Udin yang duduk di bawah pohon tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Allah tidak pernah tidur," bisiknya lirih. Hujan pertama turun saat tubuh Pak Lurah diangkat ke balai desa untuk dirawat. Rintik kecil itu jatuh bersamaan dengan rasa malu yang menyelimuti seluruh warga Karangjati. Deretan wajah murung memenuhi aula bambu di balai. Tempat biasanya diadakan pengajian, kini berubah menjadi tempat pengakuan dosa. Pak Udin masih duduk di pojok ruangan. Tubuhnya diselimuti kain tipis yang diberikan salah satu warga. Ia menolak dibawa ke rumah, memilih duduk diam sambil memandangi hujan yang mulai deras. Wajahnya tenang, tak ada marah, tak ada dendam. Hanya tatapan kosong yang entah sedang mengenang atau berdoa. Rojak berdiri tak jauh dari sana. Ia telah meminta maaf berkali-kali. Tapi semakin ia bicara, semakin ia merasa kecil. Pedang yang sempat nyaris menghabisi nyawa Pak Udin kini ditancapkan di tanah, basah oleh hujan dan lumpur. Seolah ikut menyesal atas tindakan tuannya. Siti memegangi lengan Rojak, matanya sembab. Ia telah menceritakan semuanya kepada warga. Bagaimana ancaman datang bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat ketakutan kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan kehilangan suami. "Aku ingin jujur dari awal," kata Siti dengan suara pelan. "Tapi aku terlalu takut." Di luar aula, beberapa pemuda desa mulai membersihkan nama Pak Udin dari papan pengumuman yang sebelumnya bertuliskan, "Pelacur berjubah agama." Mereka ganti dengan kata yang lebih pantas. "Mohon maaf atas kesalahan warga kami." Sari, sang bidan, kembali menemui Pak Udin. Ia membawa termos kecil berisi wedang jahe panas. "Saya tahu ini tidak bisa membayar semua luka, Pak." Pak Udin tersenyum samar. Tangannya gemetar saat menerima cangkir dari Sari. Yang bisa membayar luka bukan minuman, bukan uang, tapi kesadaran. Dan itu sudah mulai terlihat di wajah kalian. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa masuk ke balai desa. Seorang lelaki muda, kurus, dan berkacamata, membawa map besar di tangannya. Ia adalah Hasan, relawan yang dulu membantu Pak Udin menyusun laporan keuangan desa yang janggal. "Saya sudah cetak semua bukti, Pak Udin," katanya sambil menyerahkan map tersebut ke Sari. "Dana desa senilai lebih dari 100 juta tidak pernah sampai ke pembangunan jalan. Semua dialihkan ke rekening pribadi Pak Lurah." Warga yang mendengarnya langsung heboh. Beberapa mengumpat pelan, yang lain hanya menggelengkan kepala. Tapi tak ada yang berani bicara keras. Mereka sadar, kali ini mereka harus lebih banyak mendengar, bukan menghakimi. Hujan masih turun, tapi tidak deras. Hanya seperti langit ikut menangis pelan, menyesali apa yang sudah terjadi di desa kecil itu. Pak Udin menutup matanya sejenak. Allah tunjukkan segalanya dengan caranya. Kita hanya perlu sabar sampai saatnya datang. Dan ternyata, saat itu kini telah tiba. 3 hari telah berlalu sejak hujan pertama turun. Desa Karangjati perlahan kembali tenang, namun tak seorang pun benar-benar merasa damai. Tatapan-tatapan malu masih sering saling bertemu di jalan.
Tak ada lagi yang berani duduk di warung sambil bergosip. Semua sibuk meresapi apa yang telah mereka perbuat. Di balai desa, hari ini warga berkumpul lagi. Bukan untuk penghakiman, melainkan untuk musyawarah besar yang diusulkan oleh Pak Rohman. Tanpa polisi, tanpa pengadilan formal. Tapi semua tahu, hari ini akan ada keadilan yang ditegakkan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pak Lurah masih terbaring lemas di ruang belakang, dijaga dua pemuda desa. Meski sudah sadar, ia tak bicara banyak. Mulutnya berat membuka, mungkin karena malu, mungkin karena takut. Di tengah aula, berdiri tiga gadis muda yang dulu menuduh Pak Udin. Wajah mereka kusam, mata mereka sembab, dan langkah mereka berat. Mereka kini berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku. Siti duduk paling ujung, menggenggam tangan suaminya. Rojak tetap diam, tapi wajahnya kini lebih lembut. Ia tidak lagi menatap siapa-siapa, selain kepada Pak Udin, yang kini berdiri perlahan di depan warga. Dengan tubuh renta dan suara pelan, Pak Udin memulai. Aku tidak datang untuk menuntut, ucapnya. Tapi aku datang untuk mengingatkan. Semua mata menunduk. Bahkan anak-anak kecil yang ikut duduk di belakang ikut dia mendengar. Apa yang kalian lakukan padaku bukan hanya fitnah, tapi juga mencoreng nama agama yang selama ini kalian junjung. Suaranya mulai bergetar. Kalau bukan karena pertolongan Allah lewat orang-orang jujur seperti Sari dan Hasan, mungkin aku sudah mati dengan nama buruk di nisanku. Wajah ketiga santri itu semakin menunduk. Rini, yang paling muda, akhirnya tak tahan. Ia tersungkur, menangis keras di depan Pak Udin. Maafkan aku, Pak, maafkan aku cuma takut. Pak Udin menunduk, lalu menyentuh pundaknya. Kamu masih muda, Rini, masih bisa berubah. Tapi tolong, jangan pernah sekalipun ulangi menyalahkan orang tak bersalah hanya karena takut. Rohman kemudian berdiri. Ia mengusulkan agar ketiga santri itu diberikan hukuman sosial, membersihkan masjid, membantu warga lansia, dan menulis surat permintaan maaf terbuka yang akan ditempel di papan informasi desa. Tidak untuk mempermalukan, tapi untuk mendidik. Warga setuju. Bahkan beberapa dari mereka menawarkan bantuan agar ketiganya tetap bisa melanjutkan sekolah setelah masa hukuman sosial selesai. Karena mereka sadar, dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi kesadaran, itu yang akan menumbuhkan kembali kemanusiaan. Pak Udin lalu menoleh ke arah Rojak. Kamu juga, Jak. Ucapnya. Sebelum kamu bicara soal pedang, belajarlah membaca hati orang lebih dulu. Rojak bangkit, berjalan ke depan, lalu bersujud di kaki Pak Udin. Saya malu. Pak, saya hampir bunuh orang yang selama ini saya anggap ayah sendiri. Pak Udin mengangkatnya, lalu memeluknya erat. Tangis keduanya pecah, dan suasana aula kembali hening. Bukan karena sedih, tapi karena semua orang tahu inilah bentuk pengadilan sejati. Saat kejujuran, tanggung jawab, dan maaf bertemu dalam satu ruang. Sejak hari musyawarah besar itu, suasana desa Karangjati mulai berubah. Tak ada lagi bisik-bisik fitnah. Tak ada lagi sorakan atau pandangan sinis. Justru, suara adzan yang berkumandang dari surau Pak Udin kembali terdengar lebih awal dan lebih merdu dari sebelumnya. Beberapa pemuda yang dulu ikut menyeret Pak Udin kini malah rutin duduk di saf pertama. Namun ada satu hal yang tetap berdiri di tengah lapangan desa. Pedang Rojak. Rojak sengaja tidak membawanya pulang. Pedang itu ia tancapkan tepat di tempat leher Pak Udin dulu nyaris tertebas. Dan ia beri papan kecil di bawahnya bertuliskan, aib paling besar bukan pada pedang, tapi pada tangan yang gegabah. Setiap orang yang lewat membaca tulisan itu, anak-anak pun kini mengenal pedang itu bukan sebagai senjata, tapi sebagai peringatan tentang betapa cepatnya manusia menuduh tanpa tahu kebenaran. Di surau kecil dekat rumah Pak Udin, suasana mengaji kembali ramai. Bahkan ketiga santri perempuan yang dulu menuduh, kini ikut duduk kembali di saf belakang, mendengarkan dengan wajah tertunduk namun penuh tekad. Mereka meminta izin kepada Pak Udin untuk tetap belajar, dan Pak Udin menerimanya. Saya tidak marah pada kalian, ucapnya.
karena kalian hanya korban dari kejahatan yang lebih besar. Tapi saya ingin kalian menebusnya dengan ilmu dan amal. Sementara itu, kondisi Pak Lurah makin memburuk. Warga sudah mengusulkan agar jabatan segera diganti. Namun sebelum musyawarah dilaksanakan, kabar mengejutkan datang. Pak Lurah meninggalkan desa diam-diam di malam hari. Rumahnya kosong, pintunya terbuka. Hanya tersisa sepasang sandal tua dan kotak amal yang pernah ia rebut dari masjid. Desa Karangjati gempar lagi. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Dia lari, dia tidak berani menghadapi hukum kita, ujar Pak Rohman. Namun Pak Udin hanya tersenyum pahit. Biarlah, setiap orang punya pertanggungjawaban masing-masing. Kalau bukan di dunia, pasti di akhirat. Hari-hari berjalan. Di pinggir surau, Rojak kini rutin menyapu halaman, menimba air wudhu, bahkan mulai ikut mengimami anak-anak kecil saat Pak Udin kelelahan. Saya tidak bisa hafal banyak surat, Pak, ucapnya malu. Pak Udin tersenyum. Tak masalah, Jak. Lebih penting, kamu sudah bisa hafal mana yang benar dan mana yang salah. Dari kejauhan, warga desa mulai kembali memperbaiki pagar hati mereka. Menyusun kembali kepercayaan yang sempat retak. Dan di bawah langit yang mulai bersih dari mendung, desa Karangjati perlahan kembali menjadi tempat yang damai. Bukan karena tak ada kesalahan lagi, tapi karena mereka belajar untuk tak mengulang kesalahan yang sama. Pagi itu, tanah desa Karangjati masih basah sisa hujan malam. Tapi langkah kaki anak-anak kecil menuju surau tak terhalang sedikit pun. Mereka berjalan beriringan, membawa ikra dan peci kecil di tangan. Wajah mereka cerah, karena hari ini bukan hanya hari belajar, tapi hari di mana Pak Udin akan memberikan ceramah khusus yang diminta sendiri oleh warga. Di dalam surau yang kecil namun hangat itu, karpet bersih terhampar, kipas angin berputar pelan, dan suara gemericik air dari tempat wudhu terdengar tenang. Pak Udin duduk di depan mimbar. Di sampingnya ada Hasan yang kini mulai dikenal sebagai cucu rohani. Pak Udin selalu menyiapkan kursi, mikrofon, dan bahkan membawakan air hangat untuknya. Warga berdatangan. Tak hanya orang tua dan pemuda, bahkan para ibu membawa anak mereka yang masih balita. Semua ingin mendengar langsung dari orang yang dulu mereka fitnah, yang mereka ikat dan hampir mereka habisi. Sebelum mulai berbicara, Pak Udin berdiri perlahan. Tubuhnya memang tak setegap dulu, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Dulu, saya pikir kematian saya akan datang bukan karena umur, tapi karena tangan kalian sendiri. Suaranya pelan, namun menggema ke seluruh ruang. Semua menunduk. Tak ada yang berani bicara. Tapi lihatlah, Allah punya rencana yang lebih besar dari apa yang manusia kira. Saya dihinakan bukan untuk dilenyapkan, tapi untuk menunjukkan bahwa kehormatan sejati datang dari keteguhan hati, bukan dari sorakan orang. Suara isak terdengar di beberapa sudut. Warga yang dulu paling lantang menuduh, kini hanya bisa menggenggam lutut mereka sendiri. Pak Udin mengangkat tangannya perlahan. Saya maafkan semuanya. Tapi ingatlah, dosa kepada sesama hanya bisa hilang jika kalian memperbaikinya. Maka perbaikilah. Dari luar jendela surau, terlihat pedang milik Rojak yang masih tertancap di tengah lapangan. Kini di sekelilingnya tumbuh bunga liar kecil-kecil, seolah tanah pun sedang belajar menumbuhkan kehidupan dari luka. Sementara itu, Rini dan dua santri lainnya, setelah menjalani hukuman sosial dengan membantu warga lanjut usia dan membersihkan masjid, mulai membuka kelas mengaji untuk anak-anak perempuan di dusun sebelah. Bukan untuk menggantikan apa yang mereka lakukan, tapi sebagai bentuk ikhtiar menebusnya. Rojak sendiri kini memutuskan berhenti dari pekerjaannya di kota. Ia memilih tinggal penuh di desa, membantu warga, dan jadi pengurus tetap surau bersama Pak Udin. Setiap hari ia membersihkan halaman, menimba air wudhu, dan menyambut anak-anak dengan senyum. Saya dulu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, katanya suatu sore kepada Hasan. Tapi sekarang saya akan habiskan sisa hidup saya untuk menebusnya. Pak Udin hanya menepuk pundaknya. Itu lebih mulia daripada 1000 ayat yang kau hafal tanpa amal. Hidup di desa Karangjati perlahan berjalan lagi. Tapi kini,
Setiap langkah terasa lebih berhati-hati. Setiap bisikan diperiksa. Setiap keputusan ditimbang. Karena mereka sadar, fitnah bukan hanya bisa membunuh, tapi juga meninggalkan bekas luka yang dalam. 4 bulan setelah fitnah itu reda, suasana desa Karangjati benar-benar berubah. Jalan setapak yang dulu sering dipenuhi cibiran kini lebih sering dipenuhi sapaan hangat. Surau kecil milik Pak Udin tak pernah sepi lagi. Dari pagi sampai malam, selalu ada yang datang, entah mengaji, bertanya ilmu, atau sekadar menemani beliau duduk minum teh. Namun di balik ketenangan itu, tubuh Pak Udin mulai melemah. Nafasnya lebih pendek, suaranya lebih pelan. Tapi senyumnya justru semakin sering muncul. Suatu malam, ia memanggil Hasan dan Roja ke serambi depan rumahnya. "Aku ingin nitip sesuatu," ucapnya lirih. Rojak duduk bersila di depan beliau. "Apapun itu, Pak, katakan saja." Pak Udin menunjuk ke sudut lemari kayu tuanya. Di situ, tersimpan sebuah map berisi catatan hafalan Quran, daftar murid yang pernah ia ajarkan, dan sepucuk surat. "Kalau aku dipanggil nanti, tolong bacakan surat itu untuk warga. Tapi jangan sekarang, tunggu aku pergi." Hasan menunduk. Matanya berkaca. "Pak, jangan bicara seperti itu. Kami masih butuh panjenengan." Pak Udin hanya tersenyum. "Allah yang lebih tahu kapan waktunya. Tugas kita hanya siap." 3 hari kemudian, pagi hari yang hening berubah menjadi berita duka. Pak Udin wafat di atas sajadahnya, dalam posisi sujud, saat azan subuh baru saja berkumandang. Tak ada jeritan, tak ada isak keras. Hanya gema ayat-ayat suci yang dibaca warga yang datang satu persatu, mengiringi kepergian seorang hamba Allah yang tulus. Pemakaman beliau dihadiri seluruh warga. Bahkan yang dulu pernah mencelanya kini berdiri paling depan, menunduk dalam, membawa bunga dan doa. Dan tepat setelah jenazah dimakamkan, Rojak berdiri dengan tangan gemetar. Ia membuka map yang dititipkan. Suaranya bergetar saat mulai membaca isi surat dari Pak Udin. "Wahai saudaraku, jika engkau pernah salah padaku, aku sudah memaafkanmu. Tapi jika aku pernah salah padamu, aku mohon jangan kau bawa ke akhirat. Biar di sini kita saling lunasi. Hidup bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang ikhlas berjalan walau dilukai. Jika kalian ingin mengenangku, jangan lewat namaku, tapi lewat ilmu dan akhlak yang kau teruskan." Semua orang menangis, tapi bukan hanya karena kehilangan. Mereka menangis karena kini mereka sadar betapa besarnya hati seseorang yang pernah mereka rendahkan. Di kemudian hari, Surau Pak Udin dijadikan tempat belajar gratis bagi anak-anak yatim. Rojak menjadi pengurus tetap. Hasan menjadi guru. Dan ketiga santri perempuan itu kini mengaji anak-anak perempuan dengan penuh sabar dan rendah hati. Pedang milik Rojak tetap ditancapkan di tengah lapangan. Tak ada yang berani mencabutnya. Ia dibiarkan berkarat oleh waktu, bukan sebagai senjata, tapi sebagai simbol pengingat bahwa satu keputusan gegabah bisa menghancurkan satu nyawa suci. Dan nama Pak Udin tak pernah ditulis di batu nisan. Sesuai wasiatnya, hanya tertulis, hamba Allah yang pernah difitnah, tapi tetap memilih memaafkan. Cerita selesai. Sahabat hikmah karomah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa satu fitnah bisa lebih tajam dari pedang, dan satu tuduhan yang salah bisa menghancurkan kehormatan seorang hamba Allah yang tak bersalah. Pak Udin, seorang guru ngaji yang sederhana dan bersih hatinya, hampir kehilangan nyawa karena prasangka dan kebohongan. Tapi karena kesabarannya, karena doanya yang tak pernah putus, kebenaran akhirnya datang, dengan cara yang tak terduga. Kita juga melihat bagaimana Rojak, yang awalnya dikuasai amarah dan kebencian, akhirnya menjadi pelindung orang yang nyaris ia bunuh sendiri. Bagaimana Siti, Rini, dan 2 santri lainnya, mampu bangkit dari kesalahan, dan menebusnya dengan amal dan ilmu. Dan yang paling penting, kita diingatkan bahwa keadilan Allah selalu hadir, meski kadang datang terlambat menurut waktu manusia. Semoga kisah ini membuka hati kita agar tidak mudah menuduh,
Tidak cepat percaya pada satu sisi cerita, dan lebih berhati-hati dalam menilai sesama. Karena bisa jadi yang kita anggap hina, justru lebih mulia di sisi Allah daripada kita semua.